Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Saya Anissa Rahmawati dengan NIM 141062004 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan penelitian saya untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian komunikasi terapan dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan RRI Programa 3 Pusat Pemberitaan. Baik, langsung saja masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini latar belakang masalah yang saya dapatkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan. Oh iya, sebelumnya Pro 3 Pusat Pemberitaan ini merupakan stasiun radio berita publik nasional yang bergerak di bawah naungan Radio Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, jadi pekerjaan di bidang jurnalistik atau pemberitaan ini memerlukan kuantitas berita yang banyak. Namun karyawan Pro 3 memiliki permasalahan sumber daya manusia yang minim. Jadi sumber dayanya itu masih kurang untuk memenuhi kuantitas berita yang disajikan gitu. Karena lumayan banyak berita itu setiap hari, setiap jam, biasanya itu harus update. Nah, sehingga beberapa bagian merasa kewalahan mengerjakan tugasnya dan cenderung tidak memerhatikan hasilnya secara detail. Jadi hanya untuk memenuhi kuantitas, performa karyawan Pro 3 ini jadi kurang dan kualitas berita dari baik siarannya, kontennya, maupun artikel itu sepenuhnya belum meraih target audiens yang banyak. Nah, hal ini mengapa dapat saya nyatakan, dapat saya sebutkan karena saya mengambil dari data Indo Survey dan Strategi yang dilakukan oleh RRI sendiri, yaitu survei pendengar RRI. Nah, ini untuk salah satu pertanyaan, ada dua pertanyaan yang di sini memperlihatkan hasilnya gitu. Kalau kualitas dari berita-berita yang sudah disajikan itu belum meraih banyak audiens. Contohnya di pertanyaan yang menurut Anda kekurangan RRI Pro 3 itu terletak pada di mana? Nah, 32,6% responden itu menjawab variasi program acara. Nah, variasi program acara ini berkaitan dengan kinerja karyawan Pro 3-nya gitu untuk mengerjakan tugasnya. Jadi mereka memang hanya memenuhi kuantitas, jadi lupa untuk bagaimana variasi dari program acaranya gitu. Sehingga variasi yang disajikan kurang menarik. Nah, kurangnya variasi program ini berdampak juga pada eksistensinya Pro 3, sehingga seperti yang di hasil survei ini, banyak yang tidak tahu Pro 3 itu ternyata naungan dari RRI gitu. Atau pernah nggak sih dengar itu siaran Pro 3, tapi 67,2% itu menjawab tidak gitu. Sehingga ini dampaknya dari variasi program yang kurang. Nah, terlepas dari SDM Pro 3 yang kurang, nah kinerja karyawan ini sebenarnya bisa tetap stabil untuk menyajikan berita apabila jika pemimpin lebih optimal menstimulasi dan organisir karyawan Pro 3 gitu untuk lebih maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, setelah saya dapat menyatakan ini karena sudah melakukan pengamatan secara langsung, memang sebelumnya magang di Pro 3 dan pemimpin memang tidak selalu memonitoring pekerjaan-pekerjaan dari karyawannya gitu. Jadi hanya beberapa kali saja gitu. Dan tapi untuk mengetahui apakah pengaruhnya ini signifikan dari gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawannya, perlu dibuktikan dari penelitian. Makanya saya di sini akan meneliti pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan RRI Programa 3 Pusat Pemberitaan. Untuk perumusan penelitian di sini sudah jelas apakah terdapat pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawannya. Untuk tujuan penelitiannya ini tentu saja untuk mengetahui pengaruhnya gitu dari variabel gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan RRI Programa 3. Dan manfaat secara akademis,
Semoga dapat menambah mengembangkan kajian ilmu komunikasi khususnya di komunikasi organisasi untuk RRI Programa 3 dan manfaat praktisnya diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi di bidang komunikasi organisasi. Selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu landasan teori. Saya dapat membuat penelitian ini dari referensi beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama di sini dengan ada judul yang sama, ada 5, dan mayoritas menggunakan beberapa teori yang berbeda dari yang nanti saya gunakan. Baik, jadi teori yang saya gunakan di sini adalah konsep teori path goal. Jadi path goal ini teori yang berorientasi dengan gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan dari variabel gaya kepemimpinan sendiri, teorinya itu dapat diukur melalui 4 indikator perilaku gaya kepemimpinan. Ada pimpinan yang direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi pada prestasi. Ini menurut Robert Haus dalam bukunya. Dan selanjutnya di sini ada kinerja karyawan. Dari teori kinerja karyawan sendiri, ada indikator yang dapat diukur dari kuantitasnya, kualitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Ini dari bukunya Robbins tahun 2006. Jadi konsep teori path goal ini saya rasa cocok untuk dimasukkan ke dalam penelitian saya karena gaya kepemimpinan itu tidak karena untuk apakah signifikan atau tidak. Baik, selanjutnya di sini variabel sudah jelas. Untuk yang X adalah variabel gaya kepemimpinan dan yang Y itu kinerja karyawan. Model penelitiannya gaya kepemimpinan seperti ini gambarnya ya. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Baik, untuk bab 3 metode penelitian, di sini saya melakukan pendekatannya adalah kuantitatif. Dan jenis penelitian di sini jenis penelitian survei dengan analisis kuantitatif deskriptif, dan unit analisisnya sendiri itu adalah karyawan RRI Pro 3 Jakarta. Dan unit observasinya adalah kantor pusat pemberitaan RRI Pro 3 Jakarta. Untuk ukuran sampel di sini saya mengambil ukuran sampel 35 orang karyawan RRI Pro 3 karena keseluruhan dari karyawannya itu memang 35 orang yang terdaftar sebagai karyawan tetap gitu. Dan untuk populasi dan sampelnya keseluruhan karyawan RRI Pro 3 Puspem yang berjumlah 35 karyawan. Kenapa bisa saya hanya ambil 35 sampel? Karena keseluruhan biasanya kalau kurang dari 100 harus diambil semua populasinya. Baik, selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Di sini ada kuesioner. Nanti kuesioner ini akan disebarkan ke karyawan RRI Pro 3 melalui link Google Form yang dibagikan ke beberapa karyawan. Baik, selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Jadi untuk bab 4 ini masih diproses karena masih menunggu jawaban dari respondennya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.